udah mulai ya? Ih, kan belum siap. Bentar-bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 0404 03 Di sini saya akan membahas mengenai bab eksperimen barat membentuk hubungan sains dan agama, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar studi Islam. Tanpa berlama-lama, yuk simak penjelasannya. Eksperimen barat membuat hubungan sains dan agama. Dalam bab ini terdapat 3 subbab, yaitu 1. Perjumpaan sains dan agama dari konflik ke dialog menurut perspektif John F. Hawke. Kedua, jejak Tuhan dalam sains, perspektif Mehdi Golsani. Dan yang ketiga, integrasi interkoneksi Muhammad Amin Abdullah, telaah paradigma epistemologi keilmuan dalam studi Islam. Sebelum membahas 3 subbab tersebut, apa sih hubungan sains dan agama itu? It's bukan hubungan percintaan loh ya. Ternyata menurut sumber yang saya dapatkan, sains dan agama berhubungan loh. Kira-kira hubungan sains dan agama itu apa ya? Sains dan agama bisa menjadi mitra dalam menafsirkan alam semesta dengan menggunakan metodenya yang saling melengkapi, sehingga sains dan agama dapat berhubungan. Jadi, ada hubungan ya antara sains dan agama. Oke, kita lanjut ke subbab yang pertama. Subbab pertama yaitu perjumpaan sains dan agama dari konflik ke dialog menurut perspektif John F. Hawke. Pada kenyataannya, agama menjalin hubungan antara sains dalam pola yang tidak sederhana. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian sains dan agama. Sains merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan bahan-bahannya terdapat di luar diri manusia. Sedangkan agama menurut John F. Hawke adalah keyakinan teistik akan Tuhan yang merupakan urusan personal dan mencakup refleksi tentang keyakinan religius yang biasa disebut teologi. Setelah mengetahui pengertian sains dan agama, terdapat 3 kegunaan sains, yaitu sebagai alat eksplanasi, sebagai alat peramal atau biasa yang disebut dengan prediksi, dan sebagai alat pengontrol. Pasti bingung ya maksudnya gimana. Supaya lebih paham, kita langsung ke contohnya saja ya. Kan terdapat kasus tsunami yang terjadi di Indonesia pada tanggal 26 Desember 2004 yang merenggut banyak korban jiwa, sehingga menyebabkan para ilmuwan membuat prediksi akan terjadinya peristiwa tersebut, kapan, di mana, dan sebagainya. Dan sebagai alat pengontrol, sekarang sudah terdapat SIG untuk memantau bencana alam tersebut. Jadi, sebagai alat eksplanasi, terdapat pada kasus tsunami yang terjadi di Indonesia itu. Karena eksplanasi sendiri menerangkan tentang bencana yang terjadi di masa lampau sekarang supaya tidak terjadi di masa depan. Jadi sudah paham kan kegunaan sains? Perlu diketahui siapa sih John F. Hawke itu? John F. Hawke adalah seorang teolog Katolik Roma dan senior research fellow di Pusat Theological Woodstock di Georgetown University. Beliau memiliki keahlian di bidang teologi sistematis dengan minat khusus pada isu-isu ilmu pengetahuan, kosmologi, ekologi, dan evolusi, rekonsiliasi, dan agama. John F. Hawke mendirikan pusat Georgetown untuk studi sains dan agama. Ia adalah ketua Departemen Teologi Georgetown antara 1990 dan 1995. Setelah lulus dari St. Mary's Seminary dan Universitas di Baltimore dan kemudian menerima gelar PhD dalam teologi dari Universitas Katolik Amerika pada tahun 1970. Beliau juga memiliki berbagai prestasi, antara lain
pemenang Award 2002 Gary Kahn Owen dalam Sains dan Agama, dan penghargaan Sophia Excellence Teologi tahun 2004. Mendapat pengakuan atas karyanya pada teologi dan sains, serta beliau dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa oleh University of Leuven. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan oleh John F. Hauck. Yang pertama, konflik. Kelompok ini mengatakan bahwa agama bertentangan dengan sains. Yang kedua, kontras, yaitu kelompok yang mengatakan bahwa agama dan sains sangat berbeda sehingga menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, kontak. Kelompok yang mengatakan bahwa sains dan agama berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, konfirmasi. Kelompok ini melihat bagaimana agama berperan positif terhadap perkembangan sains. Setelah mengetahui pendekatan tersebut, terdapat analisis dialog sains dan agama dalam perspektif Islam. Al-Quran mengajak umat Islam untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdapat penerapan nilai Islam yang memiliki kerangka metodologi pemikiran keislaman, yaitu 1. Pendekatan bayani, 2. Pendekatan burhani, dan 3. Pendekatan emosional spiritual. Subbab 2. Jejak Tuhan dalam sains, perspektif Mehdi Golsani. Sains dan agama merupakan persoalan yang sejak dulu sampai sekarang menjadi perbincangan yang sangat menarik. Dalam hal ini, pemikiran yang ingin ditengahkan adalah Dr. Mehdi Golsani. Siapakah Dr. Mehdi Golsani itu? Mehdi Golsani adalah seorang ilmuwan kontemporer dan filosof kebangsaan Iran, sekaligus profesor fisika di Sharif University of Technology. Golsani merupakan seorang pemikir muslim dan praktisi di bidang fisika dasar, fisika partikel, fisika kosmologi, dan implikasi filosofis mekanika kuantum dan agama, serta ilmu pengetahuan dan teologi. Beliau lahir di Isfahan, Iran pada tahun 1939 Masehi. Beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang fisika dari Universitas Teheran dan gelar PhD dalam bidang yang sama dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1969 Masehi atau 1932 Hijriah dengan spesialisasi fisika partikel. Mehdi Golsani memiliki berbagai prestasi, antara lain menjadi profesor bidang fisika pada tahun 1995, menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Dasar di Akademik Ilmu Pengetahuan Iran dari tahun 1990 sampai dengan 2000 Masehi, dan Direktur Institut Humaniora dan Budaya Studi di Teheran, Iran dari tahun 1993 sampai dengan 2009 Masehi. Golsani juga membuat buku, prosedur buku, dan makalah yang ditulis berbagai bahasa, dan masih banyak lagi prestasi yang dimiliki oleh Mehdi Golsani. Setelah mengetahui biografi singkat mengenai Mehdi Golsani, dilanjutkan dengan membahas diskursus tentang hubungan sains dan agama. Hubungan sains dan agama pertama kali secara sistematis dimulai oleh G. Barbour pada tahun 1923 sampai 2012 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh John F. Hauck, kemudian Michael Steinmetz, dan generasi selanjutnya yaitu Golsani, dan dilanjutkan oleh Paul V. Lalkin, dan masih banyak lagi. Dari pembahasan sebelumnya, diskursus sains dan agama saat ini mengalami pergeseran ranah dari yang terdahulu terdapat di ranah teoritis dan saat ini terdapat di ranah politik. Melalui pembahasan tentang pemikiran Golsani ini dapat membantu menjernihkan kesalahpahaman terhadap Islamisasi Islam. Beliau juga menyatakan bahwa penggambaran aspek fisik alam semesta merupakan kerja sains dan agama akan masuk ketika ingin menyampaikan penjelasan di akhir. Masih semangat kan? Lanjut ke subbab yang ketiga. Sabar ya, habis ini selesai kok. Subbab 3. Integrasi interkoneksi Muhammad Amin Abdullah, telaah paradigma epistemologi keislaman dalam studi Islam. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui siapa sih Muhammad Amin Abdullah itu. Muhammad Amin Abdullah lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah 28 Juli 1953. Pada 1972, dia menamatkan pendidikan menengah di Kuliat Al-Muallimin Al-Islamiyah atau KMI, Pesantren Gontor, Ponorogo.
yang kemudian dilanjutkan dengan program Sarjana Muda pada Institut Pendidikan Darussalam atau IPD 1977 di pesantren yang sama. Muhammad Amin Abdullah adalah guru besar filsafat Islam pada Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dikukuhkan pada tanggal 13 Mei 2000. Menyelesaikan S1 jurusan Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1981. Menyelesaikan studi S3 program PhD pada METU, Middle East Technical University, Department of Peace Philosophy, Faculty of Art and Science, Ankara, Turki tahun 1990 dengan disertasinya The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Khan, diterbitkan di Turki. Beliau juga menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Wakil Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam atau LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Asisten Direktur 1 Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Program Studi Agama dan Filsafat Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah mengetahui tentang Muhammad Amin Abdullah, ternyata ada 3 corak pemikiran loh. Yang pertama yaitu tipologi transformatif, yang kedua tipologi reformistik, dan yang ketiga yaitu tipologi idealistik totalistik. Tidak hanya corak pemikiran saja, namun terdapat skema keilmuan dalam konversi UIN, yaitu 1. Skema single entity, 2. Skema isolated entities, dan yang ketiga yaitu skema interconnected entities. Setelah membaca bab tersebut, saya mendapat beberapa pencerahan, hikmah ataupun kesadaran, antara lain 1. Dari bab tersebut saya mendapatkan fakta ternyata sains dan agama bertemu pada titik di mana eksistensi kreativitas Tuhan tergambar dalam 2 dimensi, yaitu transender dan empiris, sejauh kuasa akal atau sains dan keyakinan atau agama. 2. Untuk melakukan suatu kajian atau eksperimen harus dilakukan secara bertahap, terutama dalam bab ini yang membahas tentang hubungan sains dan agama diperlukan beberapa pendekatan dalam pelaksanaannya. 3. Selama ini pandangan saya mengenai sains dan Islam baik-baik saja, ya sewajarnya sebuah ilmu berhubungan dengan ilmu lain. Namun ketika saya membaca bab ini, ternyata sains dan Islam menimbulkan kontroversi karena dalam agama ada hal-hal yang dianggap tak berubah sejak sejarah awalnya ribuan tahun silam. Sementara sains memiliki esensi yang terus berubah dan terus berkembang. Keempat, banyaknya ahli yang berdiskusi dan saling tukar pikiran tentang hubungan sains dan agama. Ini menunjukkan bahwa pembahasan tersebut sangat penting dan membutuhkan waktu pembahasan yang mendalam. 5. Dari bab ini, saya mengetahui ternyata ada saluran untuk mengetahui alam dalam pandangan Al-Quran. Selesai membahas bab 2 mengenai eksperimen barat membuat hubungan sains dan agama. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berbuat baik kepada semua orang. Saya Eka Rahmawati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tapi bohong.